1999. Jadi udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Cuma formatnya itu yang pertama adalah majalah teks untuk anak. Jadi formatnya majalah cetak. 99 berdiri, kemudian di 2009 kita memutuskan untuk berganti media karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Jadi kita bertransformasi ke format digital. Itu terjadi tahun 2011. Jadi mulai 2011 Orbit bertransformasi menjadi Orbit digital dengan medianya itu media internet. Jadi kita punya, kalau dulu kita punya majalah, sekarang kita punya website, kita punya Facebook game online, tapi tetap kita combine dengan kegiatan offline. Jadi kita punya versi online untuk medianya sebagai yang kita update sehari-hari gitu ya, yang bisa diakses sehari-hari. Kemudian untuk menunjangnya kita lengkapi lagi dengan kegiatan-kegiatan offline. Offline yang seperti apa? Kegiatan offline ini kita ada beberapa kompetisi, misalnya seperti roadshow. Jadi kita roadshow ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah SD di sekitar, untuk tahap awal di sekitar Jakarta. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, kita ajak anak-anak untuk bermain, kita beri materi-materi pendidikan iptek juga, kemudian ada percobaan sederhana. Jadi karena kan lebih ke fun learning ya. Jadi kita berikan pendidikan iptek tapi dengan cara yang menyenangkan untuk anak. Kemudian kita juga kegiatan offline kita yang paling besar itu sampai saat ini adalah Junior Science Master. Itu adalah sebuah kompetisi iptek yang pesertanya 1.000 orang anak-anak. Kita ajak bermain iptek bersama 1.000 orang dengan babak-babak eliminasi, babak trivia, kita kasih soal-soal trivia, kita kasih soal-soal percobaan, kemudian pengetahuan iptek, dan akhirnya ada satu orang pemenang yang kita beri gelar Junior Science Master. Itu salah satu beberapa program offline kita untuk menunjang online-nya. Anak-anak sebenarnya ini kan cita-cita dari almarhum Ibu Hasrianing Habibie ya, di tahun 1990 kan, karena kita tahu Pak Habibie itu kan keluarga Habibie gitu ya, sangat identik dengan iptek, dengan sains dan teknologi. Dan Ibu Ainun sebagai seorang istri gitu, beliau paham betul bahwa pendidikan iptek itu sangat penting sejak dini, jadi sejak anak-anak gitu. Itulah awal berdirinya majalah Orbit adalah untuk tujuan itu. Jadi untuk memberikan pendidikan iptek untuk anak-anak sejak dini. Sampai saat ini Orbit Digital masih memegang visi yang sama. Jadi memang dari visi awalnya kita adalah menyediakan pendidikan iptek untuk anak-anak. Untuk tantangannya, kalau untuk peluangnya sih, peluangnya cukup besar karena media yang bermain untuk anak-anak itu belum banyak sebenarnya. Media yang bermain untuk anak-anak belum banyak, dan kita berusaha sebenarnya kita bukan substitusi dari pendidikan sekolah, pendidikan formal gitu, kita lebih ke komplementer. Jadi anak-anak ini setiap harinya selain dapat pendidikan di sekolah, tapi kita coba tawarkan alternatif lainnya, yaitu pendidikan yang sifatnya lebih lebih mudah dicerna, lebih mudah dimengerti, dan dengan cara yang lebih menyenangkan buat anak-anak. Jadi kita mencoba terus kreatif mungkin memberikan materinya sehingga anak-anak ini lebih mudah mencernanya dan lebih mudah mengerti gitu. Itu peluangnya. Tadi disebut apa komplementer yang dari sekolah ini, berarti ini nggak sesuai dengan kurikulum sekolah? Sesuai kurikulum sekolah, cuman kita nggak men-tackle materinya itu seperti yang anak-anak kalau di sekolah gitu. Kalau di sekolah mungkin mereka belajar teoritis persamaan-persamaan, kalau kita lebih ke aplikasinya, terapannya, tapi dengan pendekatan, kita berikan ilustrasi pendekatan yang lebih mudah dicerna untuk anak-anak gitu. Jadi termasuk informasi-informasi memang jarang didapat di sekolah gitu. Pengetahuan iptek yang biasanya jarang diulas di sekolah, kita perlu memberikan materi seperti itu.
itu responnya cukup baik, walaupun dari online maupun offline ya. Dari online mereka itu kayak apa ya, seperti mendapat kayak ada mainan baru gitu ibaratnya, kayak ada mainan baru. Jadi wah asik, ada orbit nih kan, kita bisa dapat informasi baru gitu kan. Dan di event offline-nya pun begitu, menurut mereka cukup seru dan apa ya, mengajak kita untuk ke sekolah mereka. Ayo kita ke sekolah ke sekolah saya yuk gitu kan. Jadi mereka cukup animonya cukup tinggi, dari anak-anak dan dari orang tua pun cukup bagus, karena ini suatu muatan yang positif buat anak-anak gitu kan. Seperti kita tahu kan, internet itu sisi positifnya banyak, tapi sisi negatifnya juga cukup banyak gitu ya. Dan tantangan orang tua zaman sekarang adalah memberikan konten yang positif buat anak-anaknya. Itu yang banyak orang tua masih cukup mengalami kesulitan untuk menemukan konten yang positif untuk anak-anaknya. Dan disitulah kita masuk, memberikan konten yang positif untuk anak. Kendalanya mungkin di anak-anaknya itu sendiri ya. Jadi anak-anak itu perlu serius kendala. Kenapa saya sebut kendala adalah karena kita harus terjun ke apa ya? Kita harus masuk ke pemberitaan anak-anak gitu. Kan? Karena kita kalau media yang untuk dikonsumsi orang dewasa, pendekatannya sangat beda dengan anak-anak. Jadi hukum-hukum media yang biasa kita pakai untuk orang dewasa itu tidak semuanya berlaku untuk anak-anak. Jadi kita harus tahu minat anak-anak itu seperti apa gitu kan. Kita harus tahu anak-anak ini nyarinya informasi yang seperti apa. Kemudian bagaimana sih cara mengemas informasinya yang mudah dicerna oleh anak-anak. Hal-hal seperti itu yang menuntut kita untuk lebih kreatif sebenarnya. Itu kenapa kita perlu kreatif, karena tantangan kita anak-anak ini apa ya, butuh treatment khusus gitu. Anak ini butuh treatment khusus, jadi kreatif kita terus dipacu setiap saat seperti itu. Itu kendala utamanya. Itu kendala utamanya seperti itu. Ada lagi kendala lainnya? Kendala yang lain mungkin karena belum banyak juga media yang apa namanya, yang bermain di segmen anak-anak. Jadi kita apa ya, membuka jalannya tuh perlu effort lebih gitu, tapi itu ya kendala yang bisa jadi keuntungan juga buat kita. Jadi saat ini kan Orbit masih muda ya, baru 1 tahun berdiri, jadi kita masih tahap terus membuka jalan. Jadi kita perlu apa namanya, perlu berpacu lebih tinggi lagi di awal untuk membuka jalan tadi. Saat ini kita udah ada beberapa sebenarnya yang mulai bermunculan juga beberapa anak-anak. Persaingannya cukup ketat, tapi yang kita coba adalah di sisi kreativitas tadi. Jadi kita coba untuk mengupas masalah, mengupas materi tadi dengan cara kita yang lebih kreatif gitu. Jadi di sini dituntut kreativitas kita adalah untuk salah satu untuk memenangi persaingan gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, anak-anak itu cukup selektif ya. Dia tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka gitu. Jadi kita dituntut untuk selalu kreatif, memberikan materi yang baik, yang sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan apa yang bisa mereka tangkap dengan mudah. Dan itu jadi salah satu kuncinya, kunci untuk memenangkan persaingan. Kita sebenarnya apa ya, untuk pasar sendiri kita beli siswa SD ya, siswa SD itu terutama kelas 5, kelas 6 itu sendiri kan udah lebih fokus ke pendidikan gitu ya, karena mereka akan menghadapi tanah segala macam. Jadi kita beli kelas 5 atau ke bawah, itu untuk segmen pasar kita. Dan kita coba memberikan media yang lebih beragam. Jadi kita punya, makanya tadi kita punya website, kita punya game Facebook, game online juga. Kemudian kita combine dengan kegiatan offline tadi, rasio-rasio sekolah, kompetisi iptek, ada juga Orbit Kids Club.
Jadi nggak cuma kita ketemu via online, tapi ketemu tatap muka juga. Itu yang untuk membangun komunitas kita ya. Jadi kita membangun komunitas di internet via online, kemudian kita membangun komunitas yang fisikal ya, tatap muka via offline. Jadi kita coba untuk masuk ke sana. Startup itu sebenarnya kuncinya kreativitas ya, kreativitas dan inovasi. Sepertinya dua hal itu nggak bisa kita pisahkan, maupun itu perusahaan baru maupun perusahaan lama. Gitu. Perusahaan yang berdiri 100 tahun pun tanpa inovasi dan kreativitas dia pasti akan mati kan. Udah banyak contohnya gitu. Untuk perusahaan baru ini jadi suatu hal yang mutlak gitu. Karena ide itu sesuatu yang sangat mahal sebenarnya kan. Ide itu sesuatu yang sangat mahal, tapi itu juga jadi suatu modal yang utama gitu. Ketika kita punya ide, ketika kita punya kreativitas dan inovasi, karena kultur masyarakat sekarang pun cukup dinamis, sangat dinamis bahkan. Jadi sesuatu itu bisa berubah dengan cepat gitu ya, termasuk minat masyarakat, interest masyarakat itu sangat berubah dengan cepat. Jadi setelah kita bisa menangkap peluang, bisa menangkap peluang dan tantangan, kita bisa melihat ke depan. Itu pentingnya kreativitas dan inovasi. Tanpa itu startup maupun perusahaan lama pun nggak akan bisa bertahan malam persaingan. Saya rasa